Halo teman-teman. Halo. Hai. Oke, baik. Judul materi hari ini yaitu aspek keberlakuan pada persyaratan pelaporan. Dalam meeting kita, judul yang akan kita ambil pada hari ini yaitu peningkatan aspek perilaku dalam pemenuhan persyaratan pelaporan. Di dalam meeting ini terdapat 4 orang, yaitu saya salah satunya. Saya atas nama Yanes Kevin saya sebagai pemimpin meeting hari ini dan sekaligus manajer keuangan pada perusahaan. Saya Intan Moata sebagai staf pengumpul data cabang. Saya Mataleo sebagai staf verifikasi dan pemeriksa data. Saya Leonardo Tanomba sebagai penyusun dan penyerah laporan ke direksi. Oke, baik, terima kasih. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan kita dalam meeting ini adalah yang pertama adalah untuk mengidentifikasi kendala perilaku yang mempengaruhi pemenuhan persyaratan pelaporan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pelaporan bulanan. Yang ketiga yaitu menyepakati langkah konkret untuk perbaikan tim. Ya baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada rekan-rekan saya. Pagi. Ya baik, terima kasih sudah hadir dalam meeting ini. Hari ini kita akan membahas aspek keberlakuan yang memengaruhi pemenuhan persyaratan pelaporan keuangan bulanan. Jadi saya mengapresiasi atas kerja keras dari teman-teman semua. Tetapi ada beberapa kendala yang perlu kita evaluasi untuk memastikan proses pelaporan lebih lancar, tepat waktu, dan akurat. Nah, dalam diskusi ini, saya bertujuan untuk memahami kendala masing-masing dan mencari solusi bersama dari teman-teman semua. Saya berharap kita bisa berbicara secara terbuka dan bisa lebih mencari solusi yang lebih banyak lagi. Karena itu, mari kita mulai dengan mengidentifikasi masalah utama. Baik, dalam identifikasi masalah, berikut beberapa kendala yang saya amati bulan lalu. Yang pertama, yaitu untuk Kakak Intan, ada keterlambatan pengumpulan data dari cabang. Yang kedua, untuk Kakak Mata, ada beberapa data yang diverifikasi memiliki kesalahan sehingga berdampak pada laporan akhir. Yang ketiga, untuk Kakak Nardo, penyerahan laporan kepada direksi terlambat 2 hari dari tenggat waktu. Nah, sekarang saya ingin mendengar dari teman-teman semua, dan untuk kepada Kakak Intan bisa jelaskan apa yang terjadi terkait pengumpulan data dari cabang. Kepada Kakak Intan, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Kakak Yanes. Keterlambatan terjadi karena beberapa cabang lambat memberikan laporan keuangan mereka. Saya sudah mengingatkan, tetapi beberapa cabang mengeluh kekurangan staf, sehingga mereka tidak bisa memenuhi tenggat waktu pengumpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kakak Intan. Yang berikutnya kepada Kakak Mata, boleh jelaskan kepada saya bagaimana dengan proses verifikasi? Apakah ada kendala? Bisa dijelaskan. Kepada Kakak Mata, saya persilakan. Baik, kadang data yang saya terima terlalu banyak dalam waktu singkat. Karena harus mengejar waktu, saya fokus pada kecepatan memeriksa. Tetapi beberapa detail penting jadi terlewat. Terima kasih. Baik, saya paham sekali. Terima kasih atas kejujurannya Kakak Mata. Dan kita masuk dalam poin ketiga, yaitu untuk Kakak Nardo. Itu bagaimana ceritanya laporan ke direksi itu bisa terlambat? Boleh dijelaskan Kakak Nardo? Kesempatan ini saya berikan. Baik, terus terang saya menganggap laporan ini tidak terlalu mendesak karena jarang ada tindak lanjut langsung dari pimpinan. Saya merasa bisa menunda sedikit, tetapi ternyata itu jadi masalah. Saya minta maaf terkait kelambatan ini. Baik, terima kasih kepada Kakak Nardo atas keterbukaannya. Terima kasih kepada teman-teman semua untuk penjelasannya, saya terima. Dan selanjutnya kita akan bahas solusi untuk masing-masing masalah. Yang pertama,
untuk setiap masalah, tadi saya sudah memikirkan beberapa solusi, tetapi saya juga ingin mendengar pendapat dari teman-teman semua. Yang pertama, solusi yang telah saya pikirkan untuk Kakak Intan, bagaimana jika kita menetapkan jadwal pengumpulan data lebih awal, misalnya H-7 sebelum tenggat waktu. Selain itu, kita buat template pelaporan sederhana agar cabang lebih cepat mengirimkan data. Itu menurut usulan saya untuk solusinya. Tapi saya mau mendengar pendapat dari Kakak Intan. Apakah setuju dengan pendapat saya? Terima kasih, itu ide yang sangat bagus Kakak Yanes. Kalau cabang diberi tenggat lebih awal, saya punya waktu lebih banyak untuk mengecek data sebelum diserahkan kepada Kakak Mata. Template laporan juga akan memudahkan cabang yang kekurangan staf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus kalau Kakak Intan menerimanya. Maka kita akan masuk ke selanjutnya untuk Kakak Mata. Nah, Kakak Mata, bagaimana jika kita membuat checklist detail yang harus diverifikasi? Dengan begitu, Kakak Mata bisa memprioritaskan poin-poin penting tanpa kehilangan akurasi. Bagaimana pendapat Kakak Mata untuk solusi saya yang berikut ini? Kepada Kakak Mata, saya persilahkan. Baik, saya setuju. Checklist akan sangat membantu agar saya lebih teliti dan fokus. Kalau ada panduan standar, saya bisa mengurangi risiko kesalahan. Baik, terima kasih. Sangat bagus. Dan solusi untuk Kakak Mata telah selesai. Kita masuk kepada yang berikutnya. Untuk Kakak Nardo, itu apakah pengingat otomatis atau alarm pada kalender kerjanya Kakak Nardo bisa membantu memastikan laporan diserahkan tepat waktu? Bagaimana Kakak Nardo? Dipersilakan. Iya, Yanes, dengan pengingat otomatis saya lebih disiplin. Selain itu, saya juga akan rutin memeriksa proses laporan untuk menghindari penumpukan di akhir. Oke, baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menerima solusi dari saya, dan saya sangat setuju sekali untuk solusi yang telah kita buat. Untuk mendukung ini, saya ingin sekali kita membuat sebuah grup komunikasi khusus, yang artinya bahwa grup ini akan digunakan untuk melaporkan kendala secara real time. Jadi kita bisa langsung mencari solusi bersama. Karena dengan adanya ini grup, kita dapat mengatasi masalah-masalah yang seperti tadi Kakak Intan, Kakak Nardo, dan bersama Kakak Mata. Nah, kalau pada bagian ini, apakah teman-teman semua setuju? Setuju Kakak Yanes. Betul. Baik, kalau dari teman-teman rekan saya, kalau semuanya setuju, maka daripada itu kita akan masuk dalam komitmen tim. Jadi kita sudah sepakat untuk beberapa solusi berikut. Yang tadi kita bahas yaitu pertama, untuk Kakak Intan akan memulai pengumpulan data dari cabang lebih awal, yaitu minimal H-7. Dan harus memberikan template laporan untuk mempercepat pengumpulan. Dan yang kedua, untuk Kakak Mata akan menggunakan checklist standar untuk meningkatkan akurasi verifikasi data. Dan yang terakhir untuk Kakak Nardo, untuk menggunakan pengingat otomatis untuk memastikan laporan diserahkan tepat waktu. Jadi ketiga poin ini bisa mengatasi masalah untuk laporan keuangan yang tadi. Jadi dari ketiga poin ini, apakah dari teman-teman rekan saya mungkin ada masukan atau tambahan? Saya persilahkan kepada teman-teman semua. Saya rasa cukup Kakak Yanes. Baik, jika dari teman-teman rekan semua tidak ada tambahan atau masukan sama sekali kepada meeting kita hari ini, terutama kepada 3 poin, dan saya juga akan memantau pelaksanaan ini hingga laporan bulan depan. Jika terjadi lagi masalah yang ada, maka kita akan mencari solusinya bersama-sama. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi kalian. Saya yakin bahwa dengan komitmen bersama, kita bisa menyelesaikan pelaporan dengan lebih baik. Dan berakhirlah sudah meeting kita kali ini. Saya ingin mengucapkan semangat dan selamat bekerja.
Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.